Kami langsung menaiki boat menuju spot-spot potensial tempat para predator sungai bersembunyi. Tak jauh dari base camp, longboat yang dinaiki Mami, Hendra, dan Iwan menemukan spot potensial. Double strike. Dan benar saja Mas Bro, double strike di pagi yang indah ini. Mantap! Tak mau kalah menghadapi agresivitas ikan, Hendra dan Mami terus menjaga tali pancing supaya tetap kencang. Maklum Mas Bro, Baramundi terkenal dengan lompatannya yang sering membuat tali pancing putus. Dan akhirnya pertarungan menjadi milik sang reporter mancing mania dan koki kami kali ini. 2 ekor golden Baramundi berhasil landed, ukuran yang cukup menjanjikan. Double strike. Luar biasa. Mancing mania. Mantap. Sementara itu, speedboat saya menuju ke bagian hilir sungai untuk mencari ikan dengan ukuran yang lebih besar. Dan sang predator akhirnya merespon umpan tiruan milik saya. Ikan apa gerangan yang saya hadapi? Semakin tali ditarik, ikan semakin kuat bertahan di dalam air. Dari sensasinya, sepertinya bukan kakap atau arwana, karena ikan terus melawan menuju dasar sungai. Akhirnya bayangan ikan mulai terlihat. Dan benar sekali dugaan saya, ternyata seekor ikan baung yang melahap umpan atau dalam nama lokal disebut ikan duri. Bukan ikan target sebenarnya, tapi tenaganya cukup lumayan untuk pemanasan. Dia ada suaranya ini, lihat. Ada suara yang dengar ya? Oke, ini biasanya masyarakat di sini dia ambil gelembungnya ini. Kalau dagingnya biasa dibuang saja ya. Diambil makan juga? Makan juga ya. Tapi lebih cari gelembungnya ya. Oh, gelembung ikan ini. Fungsinya untuk naik turun si ikan ini. Dia ambil gelembungnya buat dimakan nih. Dijual ya, mahal katanya. Mancing mania. Mantap. Untuk ukuran spot baru, Sungai Eli memang memiliki potensi yang luar biasa. Hampir setiap spot kami melempar selalu saja ada ikan yang meresponnya. Dan kini giliran angler kecil dari Bandung lah yang sedang berusaha menaikkan ikan ke boat. Kau tidak bisa kabur. Wih, ternyata seekor ikan cendro yang berhasil takluk di tangan dingin Sean. Cukup mengherankan ketika Sean berhasil menaikkan ikan yang satu ini. Ya, cendro atau ikan parang umumnya kita temui di wilayah perairan air asin atau muara. Tapi ternyata di aliran Sungai Eli yang tawar, ikan ini juga bisa hidup. Mantap! Mancing mania, mantap. Air yang masih menggenangi daratan di kanan kiri sungai membuat area ikan berburu bertambah luas. Penasaran dengan ukuran ikan yang katanya besar-besar, jaring yang kami pasang semalam pun harus diperiksa. Tentunya sambil berharap ada kakap putih atau arwana yang terperangkap. Masyarakat di sini dia biasanya cari ikannya pakai jaring nih. Bagus mau lihat jaringnya. Nih. Atau udah ada isinya apa belum? Ini modelnya dia jaring di pinggir saja dan jaringnya juga besar-besar. Sudah ada. Kosong bagus. Ternyata keberuntungan belum menghampiri kami. Bahkan jaring yang kami pasang di aliran sungai pun tak membuahkan hasil. Bukan berarti pertanda buruk, soalnya respon ikan saat dipancing masih sangat agresif. Boat pun kembali bergerak menuju spot-spot di bagian hilir sungai. Banyaknya ranting dan batang pohon di aliran anak sungai Bian ini adalah ciri khas hunian potensial bagi predator buruan kami.
Ini. Apa nama? Baramundi. Dan kembali seekor predator berhasil terpedaya oleh umpan tiruan saya. Akhirnya seekor ikan target berhasil takluk. Seekor kakap putih ukuran remaja tapi tarikannya cukup kuat karena habitatnya di aliran sungai yang cukup deras. Mantap. Kakap putih di sini panggilnya apa? Bagus. Namanya apa ini? Kalau di sini panggil? Kakap juga. Oh, kakap putih juga. Baramundi. Lihat warnanya. Lihat. Ini kakap putih air tawar. Dia biasanya bisa hidup di air payau, di muara-muara, juga di air tawar. Ini asli air tawar kita dapat. Ini jenisnya nih. Airnya air bersih, air gambut, warnanya juga cantik. Oke, mancing mania. Mantap. Untuk menjaga populasi ikan yang terus berkurang, ikan kembali dirilis. Yang besar di depan. Kali ini kembali keberuntungan menyapa Sean. Ayo kawanku, jangan mau kalah sama ikan. Bukan ikan besar sepertinya, tapi cukup membuat kami penasaran. Jenis ikan apa yang tengah digiring Sean mendekati baut? Di badannya. Menurut masyarakat setempat, ikan dengan ukuran mini ini disebut ikan papan. Dinamakan begitu karena ikan satu ini memang memiliki badan yang lebar. Tapi ada juga yang menyebutnya ikan sumpit, karena caranya berburu mangsa dengan menembakkan air ke serangga yang ada di daun atau ranting pohon. Kalau di laut model kayak kerong-kerong gitu ya. Kerong-kerong. Ini kan sumpit namanya. Di sini panggil sumpit. Tapi sumpit kan acer fish modelnya nggak seperti ini. Tapi di sini panggilnya sumpit juga. Iya. Dia bisa nembak air gitu juga Bisa. kan? Oh, dia Buru air ke atas. Ini. dia satu family berarti ini. Lucu ya. Sean yang dapat. Mantap Sean. Mantap, Sen. 1, 2. Mancing mania mantap. Perhatikan bagaimana buasnya ikan-ikan di sini. Dapat. Tak berselang lama giliran umpan saya yang disambar ikan. Tarikannya terasa cukup kuat. Oh, ternyata seekor tarpun atau mata bulanlah yang memotong laju umpan saya. Pantas saja terasa kuat tarikannya, karena hook menyangkut di bagian badan bukan di mulut. Bukan ikan target, tapi sensasi pertarungan melawan tarpun juga menghadirkan sensasi strike tersendiri. Mantap! Ini dia tarpun nih. Wih, gampang-gampang susah mancing dia ini. Jadi kalau tarpun ini dia nggak ada gigi. Dia kalau nyamber umpan, dia makan serangga biasanya di permukaan. Sama kayak arwana, dia makan serangga yang di permukaan atau ikan-ikan kecil. Ya. Jadi kalau nyamper dia dari samping nih. Nyamber umpan kita, jadi kita mesti mainin umpan kita agak pelan-pelan supaya dapat hook up, dan dia larinya cepat sekali. Kita mesti benang kita tidak boleh kendor. Kalau kendor pasti lepas. Oke, dan satu lagi keunggulannya dia suka terbang-terbang. Oke, mantap. Ikan satu ini memang memiliki habitat yang hampir sama dengan arwana ataupun baramundi. Maka tak heran jika ikan-ikan yang terkenal memiliki duri yang banyak ini juga sering menyambar umpan-umpan kami. Sementara di longboat kayu, Iwan juga lagi asik meladeni ikan yang tengah berusaha melepaskan diri. Tak mau ikan hasil pancingannya lepas begitu saja, fixer kami ini langsung menggiring ikan mendekati boat. Pada akhirnya pertarungan kembali menjadi milik Iwan. Dan lagi seekor baramundi dengan sisi keemasan berhasil landed, hasil yang cukup menjanjikan hari ini. Semoga saja besok kami bisa mendapatkan strike ikan-ikan yang lebih besar lagi. Selamat tinggal. Sebelum kembali mencari strike para predator Sungai Eli, Pak Benyamin telah menyiapkan menu khusus untuk sarapan kali ini. Menu sarapan yang tentunya sebuah makanan khas dari masyarakat di sini. Seperti kita ketahui, sampai saat ini sagu masih menjadi salah satu makanan pokok bagi masyarakat Papua.
Meski sudah tak susah menemukan nasi, tapi sagu tak lantas ditinggalkan begitu saja. Mantap! Sagu rambu adalah salah satu cara masak sagu paling sederhana. Hanya perlu serbuk sagu sebagai bahan utama dan ruas-ruas bambu sebagai wadah untuk memasaknya. Selamat pagi, Pak Ben. Bikin apa ini? Ya, isi sagu untuk sarapan pagi untuk mancing. Jengkok kayaknya. Ini sagu saja kah? Apa ada campuran lain? Sagu saja. Mantap kayaknya. Masukin ke bambu ya. Masukkan ke bambu. Makanan tradisional di sini, makanan pokoknya sagu di sini. Ya, Ya. sagu. Mereka bakar sagu pakai masukin ke bambu ini. Wih, penasaran saya pengen coba. Tak perlu dicampur air atau bumbu lain-lain, karena menurut Pak Ben, ruas bambu sudah mengandung air yang nantinya akan diserap sagu saat pembakaran. Untuk mempercepat proses masaknya, bambu berisi serbuk sagu sengaja dibakar di api yang menyala. Tujuannya supaya air di bambu juga bisa diserap oleh serbuk sagu dan merekatkannya. Cara masak seperti ini biasa dilakukan oleh masyarakat di sini jika sedang berburu atau mencari ikan. Benar sekali Mas Bro, tak perlu waktu lama untuk mencium aroma khas sagu bakar. Pertanda bambu siap dibuka dan sagu siap disantap. Sudah matang ya? Sudah. Setelah dibuka harumnya saya langsung ini ya, Bapak ya, boleh? Iya, boleh. Ayo, Bapak. Iya. Masih panas ini. Masih panas. Pengganti nasi, jadi di sini. Itu dan telur itu. Ini makanannya lauknya ya ini sudah. Iya. Ikan sama. Kita sarapan pagi sebelum mancing. Rasanya memang cukup kenyal untuk menjadi menu sarapan. Makanan sagu bambu ini memang enak dinikmati ketika masih hangat. Soalnya kalau dingin jadi cukup keras dan sangat kenyal saat digigit. Karena fungsinya sebagai pengganti nasi, jadi memang harus ada lauk berupa ikan bakar atau gorengan. Mantap! Setelah perut terisi, kami tak mau buang-buang waktu. Belum cukup puas dengan ukuran ikan kemarin, perburuan hari ini kami lanjutkan dengan sistem drifting mengikuti arus sungai. Ya, drifting adalah cara membawa bot dengan mengikuti arus tanpa menggunakan mesin. Cara ini cukup efektif untuk menjaga ketenangan ikan di tempat persembunyiannya. Dan hasilnya, angler dari kota Kembang Bandung lah yang mulai merasakan sensasi strike ikan. Melihat dari cara bertarung, saya yakin bahwa Pak Michael tengah menghadapi liarnya tarikan baramundi. Dengan tangan dinginnya, angler yang baru turun casting lagi ini berhasil memenangi pertarungannya. Kakak putih ukuran remaja berhasil landed. Kali ini corak keemasan mulai sedikit memudar, tentu karena pengaruh kejernihan air di bagian hilir sungai ini yang sudah mulai keruh. Dapat juga nih. Berapa kilo di sini? 20? 3. Hai, mantap. Oke, Pak. Mancing mania. Mantap. Bara gede. Itu bara gede. Tahan dulu sini, kelihatan pisan. Tak selang lama, Sean pun geram dengan tali pancingnya yang putus akibat tarikan ikan. Gede, Pak. Gede pisan. Putus gini sih? PE ya? Iya. Apanya putus? PE. PE. Tuh. Di situ tuh. Iya, PE. PE-nya putus ya? Karena penasaran, angler cilik ini langsung berganti ke piranti cadangannya. Bara. Dan ya, kembali strike kedua didapatnya. Tahan Agus. Harus sih gila nih. Kepalanya ke situ bisa. Agus, tahan kepala begini. Lengkungan tajam di ujung piranti menandakan bukan ikan kecil yang kali ini dihadapi Sean. Sekuat tenaga putra sulung Pak Michael ini berusaha menaklukkan perlawanan ikan. Bola Sen, maju. Badan boleh masih anak-anak,
Tapi jangan ditanya kalau soal teknik casting. Tak lama ikan dibuat tak berdaya oleh angler cilik satu ini. Ikan seberat 6 kg dan panjang 73 cm tentu bukan ikan kecil untuk kelas freshwater. Mantap mas bro. ...73 cm. Oke, Sean, mantap. Akhirnya berhasil juga tos dulu. 73 cm. Tadi beratnya sekitar 6 kilo. Ini warnanya beda, lihat sama yang di atas. Dia warnanya lebih pucat, lebih silver. Kalau di atas warnanya lebih gold. Tapi Sean berhasil ini dapat yang besar. Oke, mancing mania. Mantap. Mantap. Tak mau ketinggalan, lagi-lagi Hendra juga tengah berusaha menaklukkan pertarungan menghadapi sang predator.